kami tim 7 dari Farmasi C akan presentasi kasus tentang sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan Cmax yang tinggi dalam 30 menit pertama. Tetapi efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Cmax. Pertanyaan yang pertama, mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul? Hubungan antara farmakokinetik dan farmakodinamik sangat penting dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif. Seperti yang pertama, pemahaman ketersediaan obat. Farmakokinetik memberikan informasi tentang bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan. Yang kedua, dosis yang optimal. Farmakodinamik menunjukkan hubungan antara konsentrasi obat dan efek terapeutik. Keempat, rentang terapeutik. Mengetahui hubungan farmakokinetik dan farmakodinamik memungkinkan identifikasi rentang terapeutik, di mana obat dapat memberikan efek yang diinginkan tanpa menimbulkan efek samping. Selanjutnya, penyesuaian dosis. Data farmakokinetik dan farmakodinamik dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian dosis berdasarkan karakteristik individu pasien yang mungkin mempengaruhi metabolisme obat. Selanjutnya, waktu onset dan durasi efek itu memungkinkan untuk merancang regimen dosis yang dapat memberikan efek cepat atau berkepanjangan sesuai kebutuhan klinis. Yang ketujuh, pengujian dan validasi. Data FK dan FD yang diperoleh itu dapat digunakan untuk memvalidasi dan mengoptimalkan regimen dosis. Terakhir, strategi kombinasi itu memahami interaksi antara obat-obatan berdasarkan farmakodinamik dan farmakokinetik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk soal selanjutnya, berdasarkan studi FK dan FD, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis? Untuk menentukan dosis optimal berdasarkan studi FK dan FD, langkah-langkah berikut bisa diambil. Yang pertama, identifikasi konsentrasi yang menghasilkan efek maksimal. Berdasarkan studi FD, fokuskan pada konsentrasi obat yang menghasilkan efek maksimal. Walaupun Cmax tercapai lebih cepat, efek maksimal mungkin dicapai pada konsentrasi yang lebih rendah. Selanjutnya, hubungan dosis dan efek klinis. Data konsentrasi obat di darah simulasikan berbagai dosis yang menghasilkan konsentrasi obat dalam rentang yang diperlukan untuk mencapai IMAX sesuai dengan studi FD. Selanjutnya, pertimbangkan waktu onset dan durasi efek. Data FK menunjukkan bahwa Cmax terjadi dalam 30 menit, tetapi efek antiinflamasi baru muncul setelah 2 jam. Ini menunjukkan adanya lag time antara konsentrasi plasma dan onset efek. Selanjutnya, analisis rentang terapi dan keamanan. Tentukan rentang terapi yang aman berdasarkan studi FK dan FD. Jika Max tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah dari Cmax, dosis sebaliknya tidak terlalu tinggi untuk menghindari resiko toksisitas atau efek samping. Selanjutnya, pertimbangan farmakokinetik obat. Perhatikan apakah farmakokinetiknya linear atau non-linear. Selanjutnya, optimasi berdasarkan populasi pasien. Pertimbangkan variabilitas individu dalam populasi pasien, termasuk usia, berat badan, metabolisme, dan fungsi organ. Dan yang terakhir, lakukan studi dosis respon dalam uji klinis fase awal. Selama fase awal uji klinis, fase 1 atau 2, lakukan studi dosis escalation untuk menemukan dosis optimal yang memberikan efek terapeutik maksimal dengan efek samping minimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan FK-FD ini dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif? Yang pertama, dosis yang optimal. Dengan memahami dosis yang menghasilkan IMAX dan menghindari efek samping, dapat memilih dosis yang memberikan manfaat maksimal dengan risiko yang minimal. Yang kedua, model PK dan PD. Dengan menggunakan model PK dan PD, dapat memprediksi bagaimana perubahan dalam dosis atau frekuensi pemberian mempengaruhi konsentrasi obat, dan pada gilirannya efek terapeutik. Yang ketiga, penyesuaian dosis. Data FK dan PD dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian dosis berdasarkan karakteristik individu pasien. Yang keempat, waktu onset dan durasi efek. Memahami waktu onset dan durasi efek dapat merancang regimen dosis untuk memberikan efek cepat atau berkepanjangan sesuai kebutuhan klinis. Yang kelima, pengujian dan validasi. Data FK dan PD yang diperoleh dapat digunakan untuk memvalidasi dan strategi kombinasi. Memahami interaksi antara obat-obatan berdasarkan FK dan FD
membantu dalam merancang regimen yang meningkatkan efektivitas dan meminimalkan efek samping. Sekian dari tim kami.